Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosan Aji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Study Channel Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin membabar sebuah pusaka Kanjeng Kiai Kamandoko berupa keris relief Tangguh Kediri. Sebelumnya mari kita mulai untuk sedikit mereview pusakanya. Pusaka yang menggunakan semacam sesuatu rangka sandang malaikat yang sangat sederhana, namun keruingannya sangat tegas sehingga membuat walaupun sederhana tetapi sangat elegan. Dan kayunya adalah cendono wangi, rangka yang khas. Di samping sandang malaikat cendono wangi, di sini kita melihat ada sesuatu handle yang cukup menarik untuk kita ulas. Ini adalah seseorang dengan tangan di dada dua, tangan satu pegang sesuatu, tangan kanan satunya juga pegang sesuatu, sehingga ini adalah gambaran seseorang dengan tangan empat. Di dalam sesuatu pewayangan kita kenal ada yang kita sebut dengan Bathara Guru, di mana dia seseorang yang sangat tampan, tapi dia juga punya sesuatu kesaktian yang luar biasa, sehingga dari sisi gambar belakang ini nampak seperti seorang rahwana. Dan luar biasanya si Bathara Guru ini dia berdiri di atas lembu. Sejatinya itu adalah dalam suatu cerita kita sebut dengan lembu Andini. Saat itu lembu Andini benar-benar bisa mengalahkan para dewata. Hanya Bathara Guru lah yang bisa mengalahkannya, sehingga menempatkan lembu Andini akhirnya menjadi sebagai tunggangan dari Bathara Guru. Inilah sandangan dari pusaka yang sangat-sangat sederhana tapi sangat elegan. Waktunya kita mencoba melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata sebuah pusaka dengan dapur kebu teki. Panjang bilah ada 36 cm. Keris ini merupakan suatu keris relief. Mungkin pengamatan ini nggak terlalu jelas reliefnya. Bagi Anda yang mau membuka ke web JS Collection, silahkan lihat keris nomor 4343. Di sana akan bisa mendapatkan suatu gambaran detail dari keris tersebut. Dari relief di atas kita melihat adanya semacam suatu gambaran seorang laki-laki, kemudian seorang perempuan, gambaran rumah, kemudian laki-laki dewasa, perempuan dewasa, balik lagi ke rumah, terakhir seseorang yang menaiki sesuatu yang kita sebut dengan gajah. Orang yang naik gajah, di bawah gajah ini sor-soran, ada mungkin kurang jelas di situ gambaran wanoro. Wanoro atau lutung atau kera, ini sebagai sesuatu gambaran yang di bawahnya. Berikut di belakangnya menggunakan semacam sesuatu kamarogan silihasih, emas, perak, emas, perak, emas, perak, emas, perak, emas, perak. Inilah kita sebut sebagai suatu keris relief kamarogan silihasih dengan dapur kebun teki 36 cm. Jumpa lagi saudara. Marilah kita mulai dalam satu doa
Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Dan semoga wabah corona yang menjadi pandemi dunia segera berakhir. Karena dalam suatu cerita kehidupan selalu ada awal dan ada akhir. Karena cerita suatu masalah bisa saja terjadi untuk melakukan suatu penyaringan. Selalulah menjadi manusia yang eling dan waspada dalam bahasa sehari-harinya. Tetaplah jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan senantiasa stay positif. Kali ini kita membahas tentang suatu keris yang terkait dengan keris Tangguh Kediri. Kalau kita membahas keris Tangguh Kediri, awal dari Kediri kita selalu paham bahwa Kediri itu berasal dari kisah Kahuripan. Kahuripan dengan Prabu Erlangga sebagai rajanya meneruskan kerajaan Medang Mataram Hindu terakhir, di mana Erlangga bertahta dari tahun 1006 hingga 1042. Namun akhir daripada kekuasaan Prabu Erlangga, dia berniat untuk memindahkan pusat kekuasaan di Kahuripan sekitar Sidoarjo. Akhirnya dipindahkan ke Kediri dengan ibu kota yang kita sebut dengan Panjalu. Di akhir proses regenerasi berharap anaknya atau putri Dewi Kilisuci mau melanjutkan tampuk kekuasaan, namun Dewi Kilisuci memilih untuk menjadi pertapa ke Gunung Klothok di Gua Selomengkleng sana, sehingga akhirnya terpaksa Prabu Erlangga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putra selirnya. Karena ada dua, akhirnya minta bantuan Empu Barada untuk melakukan semacam sesuatu pemecahan kerajaan Panjalu menjadi Kediri dan Jenggolo. Dan di era itulah perjalanannya tahun 1042 hingga 1222 sebelum Kediri dikalahkan Singosari, era di mana cerita Tangguh Kediri itu berada. Ada sesuatu hal yang menarik ya, kalau kita bicara tentang masalah urusan Kediri. Pembagian diharapkan menjadi sesuatu hal yang adil, namun cerita ego manusia selalu merasa ingin menguasai yang lain. Ternyata pembagian tidak berlaku mulus, akhirnya terjadi sesuatu perang saudara yang silih berganti. Yang akhirnya Joyoboyo bisa telak mengalahkan Jenggolo. Akhirnya era pun berlanjut pada sesuatu titik di mana ada seseorang yang sangat bijaksana, Raja Kediri yang kita sebut dengan Sri Kameswara. Kameswara memerintah pada tahun 1182 hingga 1193. Pada saat itu dianggap sebagai semacam suatu kejayaan baru dari Kediri, karena Sri Kameswara bermaksud pengen menyatukan terjadinya sesuatu perdamaian yang abadi antara Jenggolo dan Kediri, yang akhirnya Kameswara menikahi putri Jenggolo yang kita sebut dengan Galuh-Ajeng Condrokirono, atau banyak orang yang menyebutnya Dewi Sekartaji. Sehingga pada era Sri Kameswara tadi, banyaklah para pujangga, para sastrawan, para resi, para empu dalam karyanya ikut mendukung niat luhur dari Kameswara untuk melakukan suatu perdamaian abadi. Makanya pada era itu ada kitab yang sangat luar biasa dikarang oleh para pujangga besar, yaitu lahirnya kitab Semara Dahana. Para empu pun juga tidak pernah mau ketinggalan untuk menyemarakkan ide dasar dari Kameswara untuk perdamaian tadi. Makanya
keris-keris yang dibabar saat itu banyak keris-keris yang bernuansa cinta kasih, bernuansa perdamaian, karena diharapkan sudah tidak terjadi lagi perang saudara di antara mereka. Akhirnya, karena ini channel Pusoko atau keris, izinkan saya memapar perjalanan saya di dunia keris. Saya pernah mendapatkan suatu keris 3. Yang pertama, semua orang pasti akan tahu bahwa keris ini bergelar Kanjeng Kiai Sri Tanjung. Sebuah keris lurus, dapurnya cuma brojol. Dia punya sesuatu ornamen kinatah sama seperti keris yang satu ini. Namun di sor-soran terakhir ini nampak adanya sesuatu telaga, di mana ada seorang putri yang berada di tengah telaga tadi. Saat itu saya pikirkan, apa hubungannya Kediri dengan Sri Tanjung? Karena setahu saya Sri Tanjung itu adalah gambaran dari Banyuwangi. Ya mungkin bagi yang mereka tidak paham legenda ini, sedikit saya coba cuplikkan saja. Ada seseorang putri yang sangat cantik jelita, punya seorang suami dan suaminya bertugas ke Medan Laga. Ketika suami pulang, dia mendapatkan sesuatu fitnah bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Patih Sidowakso. Sehingga sang suami menjadi murka. Akhirnya menuduh Sri Tanjung telah berselingkuh. Demi ketulusan cintanya, akhirnya Sri Tanjung dia harus melakukan bunuh diri di sebuah sendang. Sambil dia berujar, kalau darahnya nanti wangi, berarti saya suci dari fitnah itu. Namun kalau darahnya nanti berbau amis, berarti saya telah melakukan suatu perselingkuhan. Alhasil bunuh diri dia di tengah sendang itu membuat aroma dari sendang itu menjadi wangi. Itulah cikal bakal legenda itu yang membuat adanya suatu cerita Banyuwangi. Akhirnya oleh seorang empu tadi dibabarlah keris relief berdapur brojol yang akhirnya disebut dengan Kanjeng Kiai Sri Tanjung. Sehingga saya bisa simpulkan pada saat itu, walaupun di era Kediri, legenda Sri Tanjung sudah ada. Keris itu adalah melalui saya, yang akhirnya saya minta bantuan sama seseorang, akhirnya keris itu termahal. Saya tidak perlu sebutkan siapa yang memiliki keris Kanjeng Kiai Sri Tanjung yang sangat fenomenal di dunia perkerisan itu. Paling tidak saya saat itu punya kesempatan untuk memilikinya kalau saya mau. Namun karena janji saya hanya ingin membantu seseorang, akhirnya keris itu termaharkan. Kesempatan kedua, saya mendapatkan sesuatu keris Kanjeng Kiai, banyak orang menyebutnya Kanjeng Kiai Durgo Ngerik. Ada sesuatu pusaka kita yang telah pindah ke Museum Metropolitan New York. Itu keris Durgo Ngerik. Secara dapur dan ornamen dari dalam keris itu sama persis. Namun secara kekuatan besinya, keris saya itu jauh lebih tua, sehingga layak disebut sebagai keris Kediri. Sehingga saya pernah menyampaikan, tidak perlu berkecil hati ada keris Durgo Ngerik pindah ke Museum Metropolitan New York. Sejatinya menurut saya keris yang ada di New York itu adalah hanya sebuah keris putran saja, yang aslinya akhirnya pun juga termahar oleh seorang kolektor besar di Jakarta. Dan saya juga tidak mau menyebutkan siapa yang memaharinya. Di tengah keris itu tergambar suatu relief yang menurut saya reliefnya seperti kayak kisah cinta Kameswara atau Inu Kertopati atau Panji Asmorobangun dengan kekasihnya Galuh Condro Kirono. Sehingga keris itu memberikan sesuatu gambaran babaran tentang romantisme juga. Kali ini saya mendapatkan keris yang ketiga.
Gambarannya semua juga relief, tapi pada sor-soran baik sisi satu dan sisi yang lainnya tergambar ada Wanara. Mengambil dari sisi analogi, kerisnya sama adalah keris Kediri. Dan saat itu kisah cintanya romantisme. Saya jadi teringat romantisme apa yang terkait dengan kera atau lutung. Saya jadi ingat kisah legenda yang kita sebut dengan Kamandoko. Cerita ini adalah suatu cerita yang menjadi perebutan saudara-saudara yang ada di Jawa Barat dengan saudara-saudara yang ada di Jawa Timur. Karena kalau di Jawa Barat, Kamandoko sejatinya adalah Sang Hyang Guruminda. Atau kalau orang Jawa Barat mengatakan Kamandaka. Namun kalau di Jawa Timur adalah Sang Hyang Gumindo atau disebut dengan Kamandoko. Namun biarlah itu berkembang dengan baik. Yang penting garis merahnya cerita tadi, ada seseorang dewa atau Sang Hyang tadi yang ingin memiliki seorang istri yang kecantikannya mirip seperti ibunya. Dan dia tidak mau dewi, dia menginginkan putri yang ada di Ngarcopodo atau dunia. Akhirnya dia dijadikan oleh ibunya seekor lutung atau kera untuk turun ke bumi untuk mencari kekasih pujaan hatinya. Alkisah pada saat itu ada kisah Putri Purbosari yang baru ditelantarkan oleh kakaknya Purborarang, yang akhirnya di tengah hutan disitulah ketemulah yang namanya romantisme Kamandaka dengan Purbosari. Dengan cerita itu saya ingin menganugerahkan nama pada pusaka saya ini Kanjeng Kiai Kamandoko. Jadi kalau ditanyakan tentang yang terkait dengan keris ini, isi di dalam satu keris ini bermakna apa? Saat itu karena tema besarnya adalah yang terkait dengan perdamaian abadi yang diharapkan oleh Kameswara, tidak lagi terjadi suatu peperangan Jenggolo Kediri. Keris ini maknanya adalah seputar tentang cinta kasih, seputar perdamaian, dan seputar pengorbanan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Semoga review kali ini memberi manfaat buat kita semua. Dan selalu jangan lupa di dalam berkeris bahwa belajar berkeris bukan untuk menjadikan kita sebagai seorang ahli, namun hanya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tosan haji ini. Dengan kita memiliki tosan haji, diharapkan kita bisa menerapkan pesan-pesan luhur yang ada dalam filosofi keris tadi menjadi laku dan langkah sehari-hari kita. Sehingga semakin lama kita berkeris, semakin kita bisa mampu mengikis ego kita. Dan ada satu pernyataan dari senior saya, Bapak Ferry Febrianto. Pernyataannya sinkron dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sejatinya keris itu bukan untuk mengalahkan orang lain. Sejatinya keris itu adalah untuk mengalahkan diri sendiri. Sehingga ketika orang punya keris itu adalah tujuannya agar bisa untuk mengalahkan diri sendiri. Karena sejatinya musuh yang terbesar pada kehidupan ini adalah diri kita sendiri, ya ego kita itu, saudara-saudara. Semoga dengan babaran kali ini semakin menambah kecintaan kita pada budaya tosan haji yang kita sangat-sangat junjung tinggi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Nuwun.
Silahkan saksikan ke web dengan nomor kris 4343 untuk mendapatkan detail daripada kris ini. Nuwun.